Selamat siang Bu Monik. Selamat siang Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke. Nah, ini nih kita mau praobservasi dulu sebelum Ibu mengajar di kelas ya. Kemarin kan kita sudah menyusun modul ajar. Nah, sekarang ini saya mau tahu dulu nih kira-kira tema pembelajarannya nanti di kelas apa Bu? Tema pembelajaran nanti di kelas itu ada bab 2 berkelana di dunia imajinasi. Oh, berkelana di Dunia imajinasi. berkelana di dunia imajinasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu? Di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengenali ragam kalimat melalui cerita keberanian emas dengan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, ragam kalimat langsung dan tak langsung ya. Iya. Langsung dan tak langsung. Melalui cerita apa? Cerita keberanian emas. Oh, berarti ini dia ceritanya itu keberanian emas. Itu temanya ya? Ya. Tema ceritanya ya? Tema ceritanya keberanian emas. Nah, berarti ini Ibu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya di sini saya ingin siswa ini dapat nanti menjelaskan atau dapat mempresentasikan lagi atau mengetahui bagaimana itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, maka berarti Ibu yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah bagaimana murid itu bisa menjelaskan atau mengetahui bagaimana sih kalimat langsung dan kalimat tak langsung itu ya. Supaya lebih fasih di situ ya, kalimat langsung dan tak langsung. Ada lagi nggak area pengembangan yang lain selain mereka mampu menjelaskan dan mengetahui kalimat langsung dan tak langsung? Kira-kira misalnya nih dari setelah mereka mampu membedakan antara kalimat langsung dan tak langsung itu kira-kira apa dampak positif bagi mereka? Ini untuk dampak positifnya mungkin bisa mereka bicarakan atau sesama mereka ini kan yang dikeluarkan ini apakah sudah benar kalimat langsung atau ini saya menggunakan kalimat tidak langsung. Berarti di sini siswa mempraktekkan ya, mampu mempraktekkan langsung gitu ya. Oh, ini kalimat langsung, ini kalimat tidak langsung. Nah, terus apa saja di strategi yang Ibu persiapkan? Untuk strateginya yang pertama mungkin untuk menarik perhatian siswa. Bagaimana cara saya untuk menarik perhatian siswa, apakah dengan misalkan menampilkan materinya melalui laptop, melalui teknologinya, slide-nya. Terus yang kedua itu model pembelajaran. Ini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem basic learning. Oke, model PBL ya, problem based learning ya. Terus apalagi kira-kira strategi yang dengan memberikan penilaian, memberikan penilaian kepada siswa dan apresiasi juga. Itu harus juga saya memberikan apresiasi kepada siswa. Oke, ini yang penting ya, memberikan apresiasi kepada siswa. Itu saja Bu? Ya, itu aja yang tujuan strateginya. Baik. Nah, ini kira-kira kapan nih Ibu rencana saya bisa mensupervisi ya kegiatan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan? Kira-kira kapan? Untuk supervisinya bisa besok. Besok, selain besok, karena besok ini kan saya masih ada jam mengajar juga Bu ya. Selain besok hari apa? Hari Senin. Oh iya, hari Senin ya.
Berarti hari Senin kita jam keberapa? Jam pertama. Oke, jam pertama itu berarti jam 7.30 atau jam 8 gitu ya? 7.30. Oke. Baik, jadi besok hari Senin kita akan ketemu di dalam kelas Bu ya. Iya. Saya akan observasi untuk Ibu mengajar besok. Semoga pembelajarannya berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian juga proses belajar mengajar dalam kelas juga berjalan lancar dan kondusif gitu ya. Oke, sampai ketemu besok Bu ya, hari Senin Bu ya. Hari Senin, ya. Oke, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Yang kedua, intonasi kutipan lebih tinggi daripada yang lainnya. Misalkan, wah bagus sekali tas kamu, kata Ivan. Yang ketiga apa yang ketiga? Huruf bunyi awal kutipan itu diawali dengan huruf kapital. Nah, sini ada contoh kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Perhatikan teman tulis. Di sini ada contohnya. Contoh kalimat langsung. Yang pertama, ayah menyuruhku antarkan surat ini ke kantor ayah. Itu contoh kalimat langsung. Langsung dari perkataan ayahnya, diucapkan langsung, bukan seseorang lagi yang mengucapkannya. Ayah menyuruhku antarkan surat ini ke kantor ayah. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, silakan masuk, kata ibu guru kepada Irfan. Silakan kalian mengubahnya menjadi kalimat tak langsung. Begitupun dengan sebaliknya. Kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Diubahnya menjadi kalimat tidak langsung, jangan lupa tulis namanya. Setelah ini kalian dapatkan satu kalimat yang sudah kalian tulis. Oke, selamat pagi Bu Moni. Nanti suaranya dengar. Selamat pagi Bu. Ya, baik. Kemarin kan kita sudah, Ibu Monika sudah ini ya, saya observasi di kelas ya, mengajar yang bertema berkelana di dunia imajinasi ya. Bagaimana membedakan kalimat langsung dengan tak langsung, nah, itu di kelas 7B. Nah, dan setelah saya amati, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik semuanya ya. Tujuan pembelajarannya juga di sini sudah tercapai, dimana kemarin tujuan pembelajarannya itu mengenali ragam kalimat langsung dan tak langsung melalui cerita keberanian emas ya. Oke. Nah, kemudian juga kemarin area pengembangan yang Ibu mau kembangkan kemarin itu mengenai bagaimana siswa menjelaskan atau mengetahui kalimat langsung dan tak langsung, dan secara keseluruhan saya amati itu sudah baik. Kemudian siswa juga mempraktekkan langsung ya kemarin itu ya, membuat kalimat langsung dan tak langsung. Oke, baik. Nah, kemudian tentang strategi, kalau strategi kemarin ini menarik perhatian murid ya, yang Ibu model pembelajarannya kemarin PBL, kemudian memberi penilaian dan apresiasi kepada murid. Nah, dari
tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan kemarin itu, kira-kira apa tantangan yang Ibu rasakan? Tantangannya mungkin dari kemarin itu pas pembelajaran itu pada saat siswa kurang konsentrasinya ya, perilaku dan konsentrasi siswa untuk mengamati atau menyimak penjelasan dari materi tersebut. Nah, masih ada beberapa siswa yang tidak konsentrasi mendengarkan penjelasan materi dari saya. Mungkin itu tantangannya. Jadi ini tantangannya ada pada murid ya, karena kurang konsentrasi. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Tantangannya mungkin dalam membuat media pembelajaran sama pemanfaatan teknologi lah. Jadi pembelajarannya mungkin masih belum sedikit lah, masih ada sedikit yang belum dibuat media pembelajaran. Oh iya, berarti ini mengenai, kalau dari Ibu itu tentang teknologi ya, penggunaan teknologi, kemudian media-media pembelajaran ya. Nah, kira-kira apa nih yang paling berkesan dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas kemarin? Yang paling berkesan itu pada saat siswa memahami materi yang saya sampaikan. Nah, tanpa diulang berkali-kali, siswa itu sudah paham materi yang saya jelaskan. Itu yang paling berkesan, meskipun masih ada yang belum paham, masih diulang-ulang, tapi menurut saya kalau siswa sudah langsung paham itu paling berkesan bagi saya. Ya, sudah tidak diulang-ulang lagi materinya. Oke, berarti di sini Ibu yang paling berkesan adalah siswa mudah ya memahami ya, tanpa harus dijelaskan berulang-ulang ya. Baik. Nah, menurut Ibu Monika nih, keseluruhan proses pembelajaran yang telah berlangsung itu bagaimana? Keseluruhannya bagi saya berjalan dengan baik, meskipun ada saja perilaku siswa di dalam kelas bagaimana, masih ada yang berkonsentrasi, tapi keseluruhan proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kalau ada murid yang seperti itu tuh, misalnya yang tadi Ibu Monika sampaikan, ada yang masih sudah diatur mungkin ya, itu bagaimana Bu Ibu menghadapinya itu? Menghadapi siswa ini yang sulit diatur itu atau mereka kurang konsentrasi dalam pembelajaran, Bagaimana mengatasinya? saya akan mengulang lagi pembelajaran tersebut. Kalau ada yang siswa ini nggak paham, jadi saya akan mengulang terus materi tersebut atau memberikan contoh yang lebih paham lagi kepada siswa tersebut. Nah, sekiranya misalnya nih tentu ada saja ya, karena kelas 7B ini anaknya kan aktif-aktif ya, saya lihat kan aktif-aktif gitu. Mungkin ada yang seperti kemarin kan ada yang terdistract dengan ngobrol sendiri. Nah, kira-kira Ibu harus bagaimana tuh? Pastinya saya tegur mereka untuk tidak mengulang lagi perilaku mereka ini, dan mereka kedepannya bisa fokus lagi, konsentrasi. Ya, berarti kita jangan mudah menyerah ya gitu ya. Artinya nggak apa-apa ditegur berulang-ulang ya. Karena namanya guru itu memang harus diajarkan berulang-ulang kepada murid. Nah, kira-kira ini tadi sudah ya, tantangannya sudah nih, bahwa konsentrasi anak-anak masih kurang. Lalu kemudian peluang apa nih yang Ibu Monika lihat untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang? Peluang apa yang Ibu lihat? Peluangnya mungkin pemanfaatan teknologi, dan personalisasi pembelajaran dalam hal dalam hal pembelajarannya sesuai dengan pemahaman siswa, bagaimana dengan kita memberikan contoh yang sesuai dengan bahasa siswa sendiri. Oh ya, berarti
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang, menyesuaikan dengan bahasa murid, kemudian pemanfaatan teknologi ya. Nah bagus, berarti kan ini ibu sudah ketemu nih solusinya nih dengan tantangan-tantangan yang ibu rasakan selama pengalaman pembelajaran ya. Kan tadi ibu sudah menyampaikan tantangan-tantangannya, lalu kemudian ibu sudah ketemu juga nih solusinya. Berarti perlu adanya apa tadi, pemanfaatan teknologi, kemudian juga bagaimana memusatkan perhatian murid dengan hal-hal baru yang bisa dilakukan, itu ya Bu ya. Baik, kalau tujuan pembelajaran itu sudah ya, murid sudah bisa membedakan kalimat langsung dan tak langsung, kemudian area pengembangannya juga kemarin sudah tersampaikan dengan baik bagaimana menjelaskannya. Nah ini di bagian strategi kemarin mungkin ya. Nah, dan ini masuk dalam pertanyaan saya tadi di bagian tantangan ya. Jadi strateginya kemarin kan yang ibu persiapkan adalah menarik perhatian murid. Nah kemudian tantangannya itu adalah tadi ibu sudah menyampaikan juga bahwa konsentrasi murid masih kurang, kemudian masih ada yang terdistract dengan hal-hal lain, kemudian masih ada mungkin yang kesana kemari begitu ya, karena anaknya aktif. Nah berarti di bagian strategi nanti ini yang ibu perlu ini lagi ya, perlu kembangkan lagi. Jadi yang seperti ibu sudah sampaikan bahwa perlu adanya teknik khusus gitu ya untuk bagaimana menarik perhatian murid. Kalau model pembelajaran PBL-nya sudah tercapai, kemudian memberikan penilaian dan apresiasi kepada murid kemarin saya juga sudah melihat itu sudah ada ya. Baik, demikian dari saya Bu ya, seluruhnya sudah bagus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, mulai dari pra observasi, kemudian dalam kegiatan pembelajaran, dalam observasi, dan sampai saat ini pasca observasi, ibu sudah memberikan yang terbaik. Semoga kedepannya bisa semakin baik lagi dalam menerapkan pembelajaran. Ya baik, ya, jadi itu mengenai refleksi ibu ya, dan kira-kira dari hal yang sudah ibu sampaikan ini bagaimana tindak lanjut ibu? Untuk tindak lanjutnya kan tadi saya sebutkan ada yang masih kurang, yaitu tentang konsentrasi siswa masih kurang. Nah untuk tindak lanjutnya agar konsentrasi siswa ini bisa lebih jelas lagi, bisa paham, bisa melihat gurunya, bisa memperhatikan gurunya, agar memahami apa yang disampaikan gurunya. Nah untuk tindak lanjutnya mungkin biar mereka konsentrasi ini, biar siswa konsentrasi, mungkin saya memberikan lagi contohnya konsentrasinya agar mereka bisa konsentrasi itu saya menjelaskannya dengan lebih pelan lagi, atau saya menegurnya bagaimana. Berarti nanti kedepannya ibu mungkin menjelaskan dengan lebih jelas lagi begitu ya. Terus apa lagi Bu? Dengan konsentrasinya menarik perhatian murid, apalagi ibu kita kan menghadapi murid-murid yang berada di mereka kan Gen Z ya. Bagaimana menghadapi anak-anak Gen Z ini, karena untuk menarik perhatian mereka selain menjelaskan lebih jelas lagi begitu, kemudian ibu menyampaikan tadi bahwa perlu pemanfaatan teknologi untuk menarik perhatian siswa di kelas, mungkin dengan bisa dengan secara, saya mengambilnya dengan secara tegas, biar mereka juga bisa memperhatikan, biar menarik perhatian saya saat saya menjelaskan, saat saya menyampaikan materi, atau dengan juga menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi saya menampilkan slide-slide pembelajaran dengan yang kreatif.
slide pembelajaran yang kreatif. Nah, pernah nggak Ibu dalam pembelajaran menggunakan ice breaking? Dalam pembelajaran, di beberapa pembelajaran di jam-jam Pernah nggak terakhir mempraktekkan? pernah. Dalam jam-jam terakhir itu pernah mempraktekkan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya siswa senang, dan pada saat selesai speaking lanjut lagi belajar, mereka sudah bisa konsentrasi karena sudah ada speakingnya tadi, jadi mereka sudah bisa menangkap materi dari saya. Apalagi Bu, kira-kira tindak lanjutnya selain menjelaskan lebih tegas, selain pembelajaran yang lebih menarik, mungkin juga bisa yang tadi sudah Ibu praktekkan ya, mungkin bisa dengan ice breaking juga ya yang tadi sudah Ibu praktekkan. Nah itu sangat menarik ya, karena kita menghadapi anak-anak zaman sekarang ini sulit untuk menarik perhatian mereka ya, perlu ada memang teknik khusus ya untuk itu. Baik, nah ada yang mau ditambahkan lagi Bu mengenai tindak lanjut? Mungkin itu saja yang ada di sini. Baik, semoga Bu Monica bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu rencanakan ya mengenai program tindak lanjut yang Ibu akan laksanakan di dalam pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, kemudian bermanfaat bagi murid dan juga bagi pengembangan diri Ibu. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.